Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Belajar Algoritma. Perkenalkan, nama saya Mudzain Jamil, biasa dipanggil Zain, mahasiswa S1 Informatika dari Universitas 11 April Sumedang. Di episode pertama kali ini kita akan membahas salah satu metode yang sangat penting dalam penyelesaian masalah optimasi, yaitu algoritma breathtaking atau breathtaking. Seperti biasa, saya tidak sendirian. Silakan narasumber perkenalkan diri. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haikal Lutfian Inobalupia, mahasiswa S1 Informatika di Universitas 11 April Sumedang. Nah, terima kasih nih buat Akang yang udah mengundang saya nih. Semoga pembahasan kali ini bisa membantu teman-teman memahami materi backtracking dengan lebih mudah. Baik Kang, sekarang kita masuk ke materi baru. Pertama, apa sih algoritma breathtaking itu Kang? Nah, jadi algoritma backtracking itu adalah metode untuk menyelesaikan masalah dengan mencoba semua kemungkinan solusi secara sistematis, lalu mundur atau backtrack. Jika solusi saat ini tidak memenuhi kriteria, intinya mencari solusi dengan eksplorasi semua jalur, menghentikan jalur yang jelas tidak mungkin atau pruning. Lalu cocok untuk masalah kombinatorial dan puzzle. Nah, baik Kang, mengapa sih harus breathtaking gitu? Ya, jadi backtracking berguna ketika semua kemungkinan harus diperiksa untuk menjamin solusi valid atau optimal. Nah, jadi gini, ready cepat tapi tidak selalu menemukan solusi lengkap. Nah, untuk define and conquer bagus untuk masalah independen, tapi masalah kombinatorial sering tumpang tindih. Lalu, nah di sini backtracking sistematis bisa menemukan semua solusi atau solusi terbaik dengan strategi pruning. Nah, apa saya sih Kang konsep penting dalam breathtaking itu? Nah, yang pertama di sini itu ada state atau posisi kondisi saat ini dalam masalah. Yang kedua decision tree atau pohon pilihan semua kemungkinan. Yang ketiga pruning, menghentikan cabang yang jelas tidak valid. Kemudian yang keempat recursion, eksplorasi tiap cabang secara rekursif. Nah, yang kelima backtrack, kembali ke cabang sebelum jika jalurnya gagal. Contoh klasiknya adalah N-quiz, lalu sudoku dan masalah kombinasi. Nah, bisa nggak Kang coba boleh berikan contoh kasus sederhana agar lebih jelas gitu? Boleh nih, contoh klasiknya adalah yang pertama nih N-quiz atau 4 queen. Tujuan menempatkan 4 ratu di papan 4 kali 4 sehingga tidak saling menyerang. Strategi, coba satu posisi, jika aman lanjut ke ratu berikutnya. Nah, jika tidak aman mundur ratu sebelumnya dan coba posisi lain. Itulah prinsip backtracking, coba lalu validasi, mundur, coba alternatif. Nah, Kang, bagaimana juga sih langkah-langkah teknisnya itu dalam algoritma breathtaking ini? Ya, yang pertama adalah tentukan kondisi awal ya atau state awal. Kemudian pilih salah satu kemungkinan langkah. Yang ketiga, periksa apakah langkah valid. Jika valid, lanjut ke langkah berikutnya. Jika tidak valid, kita mundur. Nah, yang keempat, ulangi proses sampai semua solusi ditemukan atau solusi optimal tercapai. Nah, backtracking sering menggunakan rekursi untuk menavigasi pohon keputusan. Nah, gitu sih Kang. Oh, jadi gitu ya. Tapi Kang, mungkin juga kan di algoritma itu pasti setiap algoritma kan ada kelebihan dan kekurangannya gitu. Ya. Kalau algoritma breathtaking itu apa sih kelebihan dan kekurangannya? Nah, untuk kelebihannya di algoritma backtracking ini yang pertama adalah menemukan semua solusi valid ya. Yang kedua, cocok untuk masalah kombinatorial dan puzzle. Nah, dan yang ketiga dapat dioptimalkan dengan pruning. Nah, untuk kekurangannya nih Kang nih. Yang pertama, bisa lambat jika jumlah kemungkinan sangat besar. Yang kedua, memerlukan pemikiran rekursif yang baik. Nah, yang ketiga, boros memori jika pohon keputusan sangat luas. Itu sih Kang. Oh, seperti itu mungkin ya. Tapi Kang, kalau apa sih breathtaking ini biasanya diterapkan di mana saja sih? Nah, untuk penerapannya yang pertama ini ya, ini adalah N-quiz dan sudoku, kemudian di game ya. Lalu permutasi dan kombinasi atau pengaturan jadwal. Kemudian mesh dan pathfinding sederhana. Kemudian masalah constraint satisfaction atau CSP. Kemudian penyusunan strategi game AI. Backtracking sering jadi solusi di masalah yang harus menjelajahi semua kemungkinan. Bukan.
Baik, pembahasan yang sangat menarik mungkin hari ini ya Kang. Kesimpulannya yaitu algoritma breathtaking adalah metode pencarian solusi yang sistematis dengan mencoba semua kemungkinan. Kembali ke langkah sebelumnya saat jalur tidak apalin dan melanjutkan eksplorasi. Breathtaking juga sangat berguna untuk masalah kombinatorial fase dan situasi di mana semua kemungkinan harus diperiksa. Terima kasih Kang atas penjelasannya. Semoga podcast ini membantu teman-teman memahami konsep algoritma breathtaking dengan lebih mudah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.